Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Hidayat, NIM K2318055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi linier sederhana. Yang pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu dari regresi linier. Jika korelasi yang ada bermakna secara statik, kita bisa menganalisis lebih lanjut untuk memprediksi atau memperkirakan berapa nilai Y jika nilai X diketahui. Prediksi tersebut dapat dilakukan jika kita mempunyai persamaan garis lurus yang biasanya disebut dengan istilah regresi linear dengan persamaan matematis, yaitu Y sama dengan A plus BX. Besaran nilai B menggambarkan besarnya perubahan peningkatan atau penurunan pada nilai Y untuk setiap kenaikan nilai X sebesar 1 satuan. Kemudian, untuk contoh kasus pada regresi linier yaitu dengan judul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dengan variabel X yaitu motivasi belajar dan variabel Y yaitu prestasi belajar siswa. Dengan hipotesa H0 yaitu tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi siswa. Dengan HI yaitu ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu aplikasi regresi linier sederhana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS hingga muncul sebagaimana gambar pada berikut. Kemudian kita pilih variable view. Langkah kedua yaitu pada bagian baris pertama, kita tuliskan nomor NO, kemudian baris kedua kita tuliskan motivasi belajar, dan baris ketiga kita tuliskan prestasi belajar. Kemudian, pada bagian desimal, kita ubah menjadi 0. Pada bagian measure, pastikan terpilih scale. Langkah ketiga, yaitu kita masukkan motivasi belajar dan prestasi belajar. Data dapat diinputkan secara manual menggunakan SPSS pada data view, atau kita juga dapat menginputkan menggunakan dari data Microsoft Excel dengan cara kita mengklik file, kemudian import, dan kemudian pilih data Excel. Lalu kita pilih data Excel yang akan kita inputkan. Langkah keempat, yaitu setelah kita menginputkan data mengenai prestasi belajar dan motivasi belajar, untuk mengolah data, maka kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Sehingga SPSS akan menampilkan tab baru sebagaimana pada gambar. Lalu kita pilih motivasi belajar, kita masukkan kepada kolom independen. Lalu kita pilih prestasi belajar, dimasukkan ke dalam dependent. Kemudian kita klik OK. Sehingga akan diperoleh hasil output dari regresi linear yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tabel model summary. Model summary ini yaitu dapat kita baca di nilai R menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,832. Kemudian R square merupakan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,693 yang dapat diartikan bahwa pengaruh motivasi belajar dengan prestasi belajar yaitu 69,3%. Selanjutnya data yang akan diperoleh yaitu tabel ANOVA. Nilai signifikansi dari ANOVA yang ditampilkan merupakan gambaran apakah model persamaan garis yang kita peroleh sudah bermakna secara statistik. Hipotesis H0 merupakan bermakna secara statistik, kemudian HI tidak bermakna secara statistik. Untuk keputusan, jika signifikansi kurang dari A 0,05, maka H0 diterima. Kemudian jika signifikansi lebih dari A 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan data analisis yang di atas, kita peroleh bahwa nilai signifikansi yaitu 0,00, di mana 0,00 merupakan kurang dari A 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan garis yang kita peroleh secara statistik bermakna atau model regresi linear dapat dipakai untuk memprediksi variabel
prestasi belajar siswa. Selanjutnya, tabel ketiga yang akan kita peroleh yaitu tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai konstan A sebesar negatif 4,494. Sedangkan nilai motivasi belajar atau batas koefisien regresi yaitu sebesar 0,438. Sehingga kita dapat menuliskan dalam persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan A diganti menjadi min 4,494 plus 1,014X. Selanjutnya yaitu penyajian dan data interpretasi regresi linear. Setelah memperoleh hasil analisis melalui SPSS, maka kita dapat menyajikan data menjadi lebih singkat dalam tabel seperti pada gambar. Nah, tabel tersebut merupakan analisis regresi linear pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar menunjukkan korelasi dengan besar R sama dengan 0,424. Artinya semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi prestasi yang siswa peroleh. Setiap kenaikan motivasi belajar siswa akan meningkatkan 1,014 prestasi belajar siswa. Dan variabel motivasi siswa hanya dapat menjelaskan 69,3% variasi pada variabel prestasi siswa, sehingga variabel motivasi belajar dapat menjelaskan variabel prestasi belajar siswa. Secara statistik, hubungan ini bermakna dengan nilai P sama dengan 0,000. Selanjutnya, prediksi nilai Y. Setelah kita mendapatkan persamaan dari regresi linear, maka kita dapat memprediksi nilai Y saat nilai X kita ketahui. Misal jika kita mengetahui motivasi belajar siswa adalah 70, maka prestasi belajar siswa dapat dihitung menjadi Y sama dengan min 4,494 plus 1,014X. Kita masukkan nilai motivasi belajar X yaitu 70, sehingga kita peroleh nilai Y yaitu sebesar 66,486. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat kita prediksi bahwa jika motivasi belajar siswa yaitu bernilai 70, maka prestasi belajar siswa yaitu 66,486. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurangnya, saya mohon maaf. Masukan dan saran saya terima dengan senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.